Siap menghadapi modernisasi global 4.0, tata kelola seluruh koperasi Kabupaten Cilacap kini berbasis teknologi. Akibat hujan deras yang mengguyur Kecamatan Cimanggu, jembatan Dusun Garunggang Desa Negara Jati Kecamatan Cimanggu roboh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Dalam rangka penanggulangan penyakit hewan menular ke manusia, Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap mengadakan vaksinasi dan pengobatan hewan secara gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BNV Channel, jumpa lagi di program berita seputar Cilacap bersama saya, Meli Afriliani. Selama 30 menit ke depan akan kami sampaikan berbagai informasi yang terjadi di Cilacap dan sekitarnya. Baiklah pemirsa, inilah berita yang pertama. Siap menghadapi modernisasi global 4.0, tata kelola seluruh koperasi Kabupaten Cilacap kini berbasis teknologi. Bertempat di Aula Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Cilacap, Dewan Koperasi Indonesia Daerah bekerja sama dengan beberapa pihak mengadakan sosialisasi tata kelola koperasi berbasis teknologi bagi koperasi seluruh Kabupaten Cilacap. Kegiatan ini bertujuan untuk membenahi tata kelola koperasi yang selama ini masih menggunakan metode lama. Tata kelola koperasi berbasis teknologi ini akan menggantikan tata kelola koperasi yang selama ini masih menggunakan metode lama, seperti pencatatan semua administrasi dan pembukuan keuangan yang masih disimpan dalam bentuk laporan kertas. Dengan menggunakan sistem informasi berbasis Android ini, dapat memudahkan semua administrasi dan pembukuan keuangan koperasi hingga menyingkat waktu ketika pelaporan. Agenda hari ini adalah agenda sosialisasi, agenda migrasi tata kelola koperasi berbasis teknologi. Jadi agenda ini adalah hasil kerjasama Dekopinda se-Ex Karasidenan Banyumas, yaitu Marlingmas Cakep, yang menggandeng ICCI. ICCI itu Indonesia Consortium for Cooperative Innovation. Jadi ini bagian dari semangat koperasi untuk beradaptasi di era revolusi industri 4.0. Jadi migrasi tata kelola ini memiliki dua mimpi besar. Yang pertama adalah memodernisasi tata kelola koperasi berbasis teknologi sehingga dia akan tampil dengan kekinian zaman, kemudian mengikuti dinamika kehidupan, sehingga koperasi itu tampil dengan cita rasa modern dan kemudian dekat dengan teknologi. Nah, di sisi lain teknologi itu akan mempermudah di dalam kecepatan pelayanan, kemudian juga kecepatan pengambilan keputusan, sehingga dalam pelayanan kota akan terjadi peningkatan kualitas. Itu mimpi pertamanya itu. Mimpi lanjutannya nanti adalah melakukan kolaborasi antar koperasi. Jadi kalau koperasi ini sudah berbasis teknologi yang serupa, maka mengkoneksikannya akan menjadi lebih mudah. Saat ini terkoneksi, maka koperasi ini akan menjadi media ekonomi yang menarik, termasuk bagi UMKM, karena dia sudah online semua, maka ini menjadi pasar yang menarik bagi para pelaku UMKM. Dengan demikian, koperasi terbukti menjadi organisasi dan perusahaan yang memberdayakan ekonomi rakyat. Kalau kelanjutan dari acara sosialisasi digital corporation ini, kita akan diberikan 10 daftar koperasi masing-masing kabupaten.
pasca itu nanti 10 koperasi itu akan menghubungi kita atau kita koordinasikan untuk persiapan migrasi datanya. Migrasi data itu terkait dengan kondisi pelaporan akuntansi di masing-masing koperasi itu sendiri. Nanti kalau datanya itu sudah siap di masing-masing koperasi, maka kemudian data itu akan dimigrasikan ke sistem akuntansi koperasi yang terbaru, sistemnya Sakti. Nah, itu pertama. Terus kemudian kedua, kita akan melakukan pelatihan di manajemen SDM-nya. Nah, SDM ini kan walaupun baik yang sudah milenial sekalipun, tapi kalau berbasis teknologi akuntansi atau sesuatu yang baru dalam hal jurnal akuntansi digital, itu perlu pembelajaran lebih lanjutnya. Jadi ada dua hal, pertama adalah migrasi tentang datanya, kedua adalah di SDM-nya itu sendiri. Pasca itu nanti akan kita kawal untuk trial percobaan di lapangannya. Kalau di ininya di Androidnya kita pakai namanya Sakti Link. Jadi dalam satu fitur dalam satu aplikasi itu terdapat berbagai layanan fiturnya. Kita ada untuk fitur layanan payment point-nya, terus kemudian ada top up dari perbankan sebagainya. Oh ya, satu lagi. Untuk 10 koperasi yang akan diberikan namanya itu, kita akan memberikan 6 fitur layanan aplikasi. Pertama adalah Sakti Core Banking-nya, terus kemudian ada Sakti Mobile, terus kemudian ada Sakti Link, terus kemudian ada Sakti Payment, terus kemudian ada Sakti Retail. Nah, kalau Sakti Retail ini khusus koperasi yang sudah punya toko minimarket. Kalau dia belum punya toko minimarket, maka tidak bisa menggunakan Sakti Retail. Nah, yang terakhir adalah MyCoop. MyCoop ini sebetulnya rilis kembali, relaunching, karena sebetulnya MyCoop ini adalah pernah digunakan pada saat Harkopnas kemarin di tahun lalu di Banyumas. Jadi Harkopnas ini salah satu layanan aplikasi resmi penyelenggaraan Harkopnas kemarin. Nah, ini akan di-relaunch untuk koperasi-koperasi atau untuk MLP. Sistemnya MLP, Member Loyalty Program. Sosialisasi ini akan berlanjut hingga acara deklarasi di Purwokerto yang dihadiri oleh Menteri Koperasi Teten Mas Duki. Dalam acara deklarasi tersebut, para koperasi yang ikut sosialisasi akan dipaparkan materi-materi dan training untuk menggunakan sistem informasi berbasis Android tersebut. Dengan diadakan sosialisasi ini, diharap seluruh koperasi Kabupaten Cilacap dapat bisa lebih meningkatkan produktivitas koperasinya. Karena semua urusan administrasi dan pelaporan sudah berbasis Android, sehingga tidak ada pelaporan yang terlambat. Dari Aula Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM, tim seputar Cilacap memberitakan. Akibat hujan deras yang mengguyur Kecamatan Cimanggu, Jembatan Dusun Garunggang Desa Negara Jati Kecamatan Cimanggu roboh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Babinsa Koramil 14 Cimanggu, Sertu Carnoyo melaksanakan karya bakti pembuatan jembatan darurat bersama warga setempat untuk transportasi sementara di Desa Negara Jati Kecamatan Cimanggu. Sementara, jembatan dibuat dari bambu dan diberi pengaman agar warga merasa nyaman melintasinya. Ambruknya jembatan dikarenakan curah hujan tinggi hampir 1 hari penuh mengguyur di Kecamatan Cimanggu. Sertu Carnoyo mengatakan, hujan deras mulai pukul 2 siang hingga pukul 2 malam telah mengakibatkan jembatan ambruk. Untuk sementara, jembatan darurat hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki. Jembatan ambruk diakibatkan karena hujan dari jam 2 siang sampai jam 2 malam, mengakibatkan jembatan di Desa Negara Jati, Gombrang Sari di aluran Sungai Citalaga mengakibatkan ambrol.
Kejadiannya dari tadi malam jam 2 malam. Ya, telah terjadi bencana alam di Negara Jati, khususnya di wilayah Gombrangsari RT 3 RW 4 yang berupa jembatan ambruk, dan kami warga masyarakat Desa Negara Jati alhamdulillah telah kompak dan membangun jembatan darurat dengan memakai bambu dan dibantu oleh Koramil 14 Cimanggu Kodim 00703 Cilacap. Diketahui jembatan tersebut merupakan jembatan penghubung 3 desa, yaitu Desa Cijati, Desa Pesahangan, serta Desa Negara Jati, hingga akses menuju jalan nasional di wilayah Kecamatan Cimanggu. Dari Dusun Garunggang, Desa Negara Jati, Cimanggu, tim seputar Cilacap memberitakan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pengen main futsal dengan lapangan standar interlock internasional? Di sini tempatnya, Barata Futsal. Barata Futsal yang beralamat di Proliman, Tritiwetan, Cilacap. Satu-satunya di Cilacap dengan lapangan standar internasional. Ayo, segera pesan tempatnya. Jam 7 pagi sampai 1 siang, Rp60.000 per jam. Jam 2 siang sampai jam 5 sore, Rp80.000 per jam. Jam 6 petang sampai jam 10 malam, Rp120.000 per jam. Hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Jam 7 pagi sampai jam 1 siang, Rp70.000 per jam. Jam 2 siang sampai jam 5 sore, Rp90.000 per jam. Jam 6 petang sampai jam 10 malam, Rp120.000 per jam. Info pemesanan 0819 0340 0270. Barata Futsal, satu-satunya lapangan futsal dengan standar interlock internasional di Cilacap. Mekanisme mendaftar umroh di Biro Terpercaya Mustika Tour and Travel. Pastikan Biro Umroh memiliki 5 pasti umroh dari Kemenak RI. Siapkan dana Rp5 juta untuk pembayaran pertama sebagai tanda Anda setuju mendaftar umroh di biro tersebut. Setelah dana diberikan, Anda akan mendapatkan perlengkapan umroh seperti koper, pakaian ihram, batik, slayer, dan perlengkapan lainnya. Biro Umroh akan segera memproses pemesanan tiket Anda. Setelah kode tiket pemesanan didapat, Anda akan dihubungi untuk melakukan pembayaran kedua sebesar Rp10 juta. Dari pembayaran kedua tersebut, Anda akan mendapat tiket, visa, dan confirmation letter hotel, sehingga jelas
fasilitas apa saja yang akan Anda dapatkan. Dan yang terakhir, pelunasan pembayaran sebelum berangkat menunaikan ibadah umroh. Bagaimana? Mudah kan? Mustika Tour and Travel mewujudkan impian Anda menuju Tanah Suci. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Dalam rangka penanggulangan penyakit hewan menular ke manusia, khususnya rabies, Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap mengadakan vaksinasi dan pengobatan hewan secara gratis di kantor Kelurahan Gumilir. Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap mengadakan vaksinasi dan pengobatan hewan secara gratis bagi para masyarakat Cilacap yang memiliki hewan peliharaan, kucing atau anjing. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah penyakit menular hewan ke manusia atau disebut zoonoses, khususnya rabies yang dapat menular ke manusia. Rabies merupakan sebuah penyakit akibat virus yang ditularkan kepada manusia melalui cakaran, gigitan, dan air liur hewan yang terinfeksi virus rabies. Pada umumnya, penyebaran terjadi melalui gigitan dari hewan yang bersangkutan. Bagi manusia yang terinfeksi rabies akan terasa sekitar 4-12 minggu dan akan mengalami gejala demam, kesemutan, sakit kepala, dan terdapat gejala lanjutan yang dapat muncul pada penderita rabies. Gejala lanjutan tersebut merupakan penanda bahwa kondisi pasien semakin memburuk. Kita ini menyelenggarakan program kegiatan pencegahan penyakit hewan menular tropis, yaitu terutama rabies. Memang Jawa Tengah dan Cilacap ini kita dinyatakan bebas rabies. Hanya saja kita ini kan daerah perbatasan nih dengan Jawa Barat, sedangkan Jawa Barat ini kan belum bebas. Sehingga untuk pencegahan itu kita lakukan vaksinasi untuk hewan pembawa penular rabies kayak kucing, anjing, kera maupun rusa. Selain itu kita juga melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan hewan bagi pemilik maupun yang hewannya itu ada indikasi masalah. Kalau rabies itu memang penyakit zoonosis ya, jadi dia bisa menular ke manusia melalui gigitan. Dan gigitannya semakin dekat dengan di otak ya semakin lebih bahaya. Dan memang ini CFR atau case fatality rate kalau di manusia kalau udah timbul gejala memang cukup lumayan. Himbauan untuk masyarakat yang memelihara hewan baik hewan kesayangan, vaksinasi rutin sesuai anjuran dokter hewan, pemberian obat cacing maupun kontrol kesehatan. Kita di sini ada puskesmas ya punya pemerintah ya di Tritih, jadi Peroliman ke arah Wangon nanti kiri jalan. Itu kita di situ jam kerja ada di situ melakukan pelayanan maupun konsultasi. Begitu. Tanggapannya sih kegiatan ini bagus karena buat kita yang mempunyai hewan piaraan untuk menjaga kesehatan kucing, piaraan kita juga untuk diri kita karena kan hewan peliharaan yang kita sehat itu juga berpengaruh pada kita. Berapa kucing tadi? Saya bawa 5 kucing. Banyak banget. Karena saya suka kucing. Hobi dari itu suka banget. Dikarenakannya belum adanya metode yang pasti dapat mengatasi rabies yang dapat mengakibatkan gejala demam, otot melemah, sakit kepala, dan kesemutan. Penanganan rabies sudah dilakukan sejak pasien tergigit hewan penular yang diduga membawa virus rabies dan belum ada gejala yang muncul. Meski di Jawa Tengah khususnya wilayah Kabupaten Cilacap dinyatakan wilayah yang bebas rabies, namun Pemkab perlu waspada dengan mengadakan kegiatan ini. Salah satu cara menanggulangi wabah rabies dari hewan peliharaan kucing atau anjing yang dapat menular dengan cara memberikan vaksin rabies ke hewan peliharaan kucing atau anjing.
Dari kantor Kelurahan Kumilir, tim seputar Cilacap memberitakan. Kebumen 11 Maret 2020 bertempat di Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu Kebumen dipilih sebagai tempat terselenggaranya muskap dan pengukuhan Dewan Pengurus Kadin untuk wilayah Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Cilacap. Pengurus yang dilantik tersebut adalah masa bakti 2020-2024 dengan mengusung tema Kadin Paradigma Baru. Sebagai pelopor pejuang dan pemberantasan kemiskinan, penyelenggaraan kegiatan muskap ini juga dihadiri oleh pemerintah daerah setempat dan pemerintah daerah wilayah kepengurusan yaitu Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara. Sebagai perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen mengatakan dukungannya. Kami segenap pemerintah daerah dan masyarakat Kebumen turut mendukung atas pengukuhan pengurus Kadin. Harapannya adalah dapat meningkatkan kegiatan usaha dan ekonomi UMKM dapat meningkat. Sementara itu, Ketua Umum Kadin Jawa Tengah, Bapak Ali Abdurrahman menambahkan harapannya untuk tetap berkarya guna peningkatan UMKM di wilayah masing-masing. Hari ini berjalan baik, saya melihat persiapannya sangat matang, panitia juga mempersiapkan mukam ketika kabupaten ini sudah sangat maksimal, dan saya sebagai ketua umum sangat terima kasih kepada panitia. Agendanya jelas. Dari pusat sampai provinsi sampai kabupaten kota, bagaimana caranya kita memberdayakan pelaku-pelaku UMKM. Jadi pengusaha-pengusaha mikro bisa jadi kecil jadi menengah bisa besar. Makanya tagline kita jelas, UMKM naik kelas. Aset dan omset 50 juta bisa jadi 100 juta. Dari 100 juta bisa jadi 200 juta. Harapannya Pak, terakhir Pak. Harapan terakhir saya produk-produk yang ada di Jawa Tengah bisa go ekspor. Kegiatan ini juga diramaikan oleh bazar dari produk-produk UMKM dari mulai olahan makanan, kerajinan, minuman, dan makanan herbal. Produk-produk tersebut sebagian sudah bisa didistribusi produknya hingga ke mancanegara. Dari Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu Kebumen, tim seputar Cilacap memberitakan. Buah yang benar-benar sudah matang. Sudah merah. Iya, sudah merah. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah informasi bermanfaat berikut ini. Aplikasi Android UBPay. Aplikasi Android UBPay adalah aplikasi pembayaran rutin yang meliputi TV kabel Pesona Nusa Vision, tagihan listrik, tagihan PDAM, tagihan pulsa, paket data, e-money, tiket pesawat, tiket kereta, dan masih banyak lagi. Cara menggunakan aplikasi UBPay adalah dengan mendownload melalui layanan Play Store. Lakukan pendaftaran di aplikasi, mengisi biodata, pilih Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, UBM Multazam. Setelah itu, periksa kode OTR dalam pesan SMS, lalu masukkan kode OTR dan klik daftar sampai muncul notifikasi. Maka Anda sudah berhasil mendaftar. Sebelum menggunakannya, isi saldo terlebih dahulu melalui transfer bank pada menu isi saldo atau bisa juga melalui loket Pesona Nusa Vision. Untuk pembayaran TV kabel, pastikan Anda mendapatkan printout pembayaran sebagai bukti pembayaran tagihan yang sah. TV kabel Pesona Nusa Vision, satu kabel hadirkan dunia di rumah Anda. PLK Cilacap, kami menerima dan menyalurkan pelatihan kerja berbagai jurusan, pelatihan kejuruan di Balai Latihan Kerja Cilacap, kejuruan teknik las, kejuruan teknik manufaktur, kejuruan otomotif,
kejuruan listrik, kejuruan bisnis dan manajemen, kejuruan garmen aparel, kejuruan AutoCAD, kejuruan bangunan. Mari bergabung bersama Balai Latihan Kerja Cilacap dengan alamat di Jalan Nusantara nomor 61 Tritikulon Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Seputar Cilacap. Pemirsa PNV Channel, itu tadi informasi seputar Cilacap yang dapat kami sampaikan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai jumpa lagi pada program berita seputar Cilacap berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.